Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui virtual, yaitu menggunakan Zoom ataupun Facebook. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kita tadi ada yel-yel ya Pak ya. Kita coba sekali lagi Pak. Novlek, mantap. Kortes Pak. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aan Andika, merupakan Marketing Development Officer untuk wilayah Lampung Timur Pak. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana manfaat dan cara penggunaan Novlek Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, rumput di tanaman padi mengganggu tidak Pak? Sangat mengganggu ya Pak ya? Setiap musim ada ya Pak ya? Betul Pak. Biasanya rumput yang ada di tanaman padi Bapak apa saja jenisnya? Apa saja tuh Pak? Jawan, dengkulan, apalagi Pak? Gerinting, wewean, dan banyak sekali ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi Pak, rumput itu merupakan salah satu pengganggu utama Pak pada tanaman padi Pak. Kenapa bisa demikian Pak? Mari kita melihat Pak. Ketika ada rumputnya, maka penyerapan pupuk itu tidak optimal Pak. Karena si padi dan si rumput ini bersaing untuk bisa mendapatkan nutrisi yang ada di tanah. Dalam artian, terkadang si padi ini kalah Pak sama rumputnya. Kalau rumputnya tidak kita kendalikan. Kemudian Pak, untuk mencari tenaga kerja saat ini semakin sulit. Betul tidak Pak? Betul. Kemudian Pak, biaya matun semakin kesini semakin mahal. Betul tidak Pak? Betul. Baik Pak, itu merupakan salah satu kendala ya Pak, yang sangat menjadi kendala bagi petani. Kemudian Pak, kalau gulma itu tidak dikendalikan, maka bisa menyebabkan kerugian 10-15%. Bahkan kalau kita tidak kendalikan dengan baik dan benar, kerugian kita hasil akan menurun sampai 86% Pak. Atau bisa dikatakan gagal panen Pak, kalau rumputnya tidak kita kendalikan. Karena itu Pak, kami dari Corteva AgriScience hadir memberikan solusi bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu petani sekalian. Kami memiliki produk bernama Novlek 120 EC yang merupakan salah satu herbisida selektif untuk tanaman padi Pak. Nah, ini Pak, ketika fase awal ya Pak ya, 10-14 hari dan seterusnya, pembentukan anakan masih terjadi ya Pak ya. Artinya fase pembentukan anakan, pembentukan daun itu masih terjadi di padi. Karena itu Novlek Pak melindungi sejak awal Pak, yaitu sejak 10 hari sampai seterusnya Pak, untuk menjaga supaya tetap aktif, produktif, dan juga pembentukan daun itu terjaga sempurna Pak. Nah, Novlek ini Pak, keunggulannya adalah terbukti lebih cepat, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan produk lain Pak. Jadi ketika bapak-bapak melakukan penyemprotan untuk sasaran daun lebar, itu setengah hari sudah terlihat Pak. Dan Novlek ini Pak, kita bisa mengatakan untuk jenis rumput pada tanaman padi. Kenapa saya katakan semua? Karena Novlek bisa membasmi rumput daun lebar, daun sempit, dan juga teki-tekian Pak. Dan Novlek ini Pak terbukti lebih tuntas Pak. Kenapa lebih tuntas? Karena membasmi rumput sampai ke akarnya. Jadi sehingga si rumput itu tidak ada peluang tumbuh kembali. Kemudian Pak, terbukti potensi hasil lebih terjaga Pak. Kenapa begitu Pak? Karena tadi Pak, si Novlek melindungi padi sejak awal ya Pak ya. Sehingga pembentukan daun maksimal, pembentukan anakan maksimal, pembentukan malai lebih maksimal. Sehingga panen kita lebih maksimal ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara menggunakan Novlek untuk menghasilkan hasil yang terbaik ini Pak? Novlek Pak diaplikasikan pada saat padi usia 10 sampai dengan 14 hari setelah pindah tanam Pak. Atau ketika kondisi si gulma itu Pak, atau si rumputnya berdaun 2 sampai 3 helai daun. Kemudian Pak, dosis yang digunakan adalah 1,25 liter untuk luasan lahan 1 hektar Pak. Atau bapak-bapak bisa memakai 2,5 botol untuk 1 hektar. Dan Novlek ini Pak cukup 1 kali penyemprotan saja Pak, untuk melindungi lahan padi kita supaya bebas
dari rumput. Kondisi penyemprotan terbaik Pak, yaitu padinya atau lahannya macak-macak Pak, yaitu tidak terlalu kering dan juga tidak tergenang gitu ya Pak ya. Macak-macak, Bapak-bapak sudah paham ya Pak ya? Nah, kondisi penyemprotan terbaik macak-macak Pak. Dan kemudian Pak, setelah diaplikasikan Novlex, 2 hari setelah aplikasi harus digenangi Pak. Digenangi setinggi 3-5 cm Pak. Penggenakan dilakukan selama 7 hari atau lebih juga boleh Pak. Dan ketika penyemprotan, Bapak-bapak menggunakan nozzle kipas Pak. Bapak sudah paham ya Pak nozzle kipas Pak? Ya, supaya semua rumput itu tersapu Pak, terkena si racun Novlex ini, sehingga nanti pembusukannya akan lebih sempurna Pak. Jadi padi Bapak benar-benar terlindungi daripada si rumput. Kemudian Pak, Novlex ini menjadi pilihan terbaik petani Pak. Kenapa? Karena spektrumnya luas Pak, termasuk untuk gulma-gulma yang sulit dikendalikan. Nah, kalau di wilayah ini Pak, gulma yang paling sulit dikendalikan apa Pak? Ya. Segitiga itu teki ya Pak ya? Baik Pak, selain itu Pak, jawan. Ada lagi Pak? Lulangan. Lulangan. Kalau lulangan kalau tidak salah di darat ya Pak ya? Nah ini Pak, Novlex ini Pak, ini spektrumnya luas Pak. Jadi membasmi semua jenis rumput pada tanaman padi, termasuk daun lebar, daun sempit, teki-tekian. Apa saja contoh rumputnya? Ini kita bisa melihat Pak, dengkulan, jawan, eceng, ataupun wewean ya Pak ya. Kemudian gunda ataupun gundo, ada cacabean ataupun cengkehan ya Pak ya. Dan ada ini Pak, segitiga, teki-tekian. Dan ada teki yang dia bunganya warna coklat ya Pak ya. Dan sejenis teki yang lainnya, itu semua bisa dikendalikan dengan Novlex Pak. Jadi bapak-bapak nggak perlu mencampur racun-racun rumput, nggak perlu matun, nggak perlu sewa tenaga kerja, nggak perlu juga mengeluarkan biaya yang mahal untuk mengendalikan rumput. Cukup dengan menggunakan Novlex, semua rumput tuntas Pak. Dan ini Pak, Novlex bekerja 2 kali lebih cepat Pak dibandingkan produk lain. Untuk golongan daun lebar Pak, setengah hari sampai 1 hari sudah kelihatan mati Pak. Jadi tidak perlu menunggu berhari-hari Pak. Kemudian Pak, untuk golongan rerumputan ataupun kita sering menyebut kadang daun sempit Pak, itu 1-3 hari sudah terlihat kematiannya Pak. Dan untuk golongan teki-tekian Pak, yang segitiga tadi Pak, itu memerlukan waktu 3-5 hari dia sudah mati. Artinya tidak perlu menunggu lama-lama Pak. Dan Novlex ini Pak sangat hemat biaya Pak. Kenapa begitu Pak? Karena tidak perlu matun dan tidak perlu menyemprot berkali-kali Pak. Cukup menggunakan Novlex, semua rumput tuntas. Nah ini Pak, untuk lebih meyakinkan bapak-bapak sekalian, kami sudah menyiapkan beberapa nampan yang berisi dengan ke-8 jenis gulma ini Pak. Yaitu gulmanya masih dalam kondisi 2-3 helai daun. Dan yang sudah kita aplikasikan dengan Novlex. Kemudian kita bandingkan dengan produk lain. Seperti apa hasilnya Pak? Ini Pak, mari kita lihat. Mungkin boleh Pak, satu perwakilan Pak. Nah ini Pak, kita agak mundur ya Pak ya. Di sini Pak, merupakan nampan Pak yang sudah ada 8 jenis gulma Pak. Itu di sini daun sempit, teki-tekian Pak. 3 hari setelah aplikasi, kita bisa sama-sama menyimak Pak, menyaksikan Pak. Ini si gulma sudah layu Pak. Sudah kering dan sudah membusuk Pak. Jadi baru 3 hari setelah aplikasi saja, ini sudah sangat jelas sekali kematiannya ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul. Daun sempit, daun lebar, teki-tekian nih Pak, semuanya sudah menunjukkan gejala kematian atau bisa kita pastikan dia sudah mati Pak. Kemudian Pak, 3 hari setelah semprot, untuk produk lain Pak, ini kita sudah siapkan produk lain Pak yang berada di pasaran Pak, dia masih belum mati Pak. Artinya produk lain ini masih segar Pak. Kita lihat daun lebarnya ini Pak, masih segar, cengkehan masih segar, gunda masih segar, jawan, dengkulan, segitiga ataupun teki-teki masih segar. Dalam hal ini Pak, kita bisa mengambil kesimpulan Novlex jauh lebih baik daripada produk lain. Betul tidak Pak? Betul.
itu 3 hari setelah aplikasi. Nah, kita sudah menyiapkan juga ini Pak nampan 5 hari setelah aplikasi Novlek ini Pak. Ini coba saya angkat satu Pak biar semuanya bisa melihat Pak. Ini Pak. Nah, Bapak-bapak, nah ini Pak sambil kita lihat ke sini ya Pak ya. Ini 8 jenis gulma yang ada di sawah Pak, yang sudah kita semprot dengan Novlek. 5 hari setelah semprot kita bisa sama-sama melihat Pak. Ini Pak daun teki-tekian ya Pak ya sudah mati. Jawan dengkulan sudah mati. Apa ini Pak yang daun lebar, gundo, kemudian cengkehan sudah busuk, bahkan hampir tidak terlihat lagi. Moto lele pun mati juga Pak. Artinya 5 hari setelah aplikasi, rumput bapak-bapak semua sudah tuntas bersih Pak. Dari sini kira-kira bagus tidak Pak Novlek Pak? Bagus. Yakin ya Pak pakai Novlek Pak? Yakin. Oke Pak, biar lebih yakin lagi kita sudah satu jenis nampan lagi Pak, yang sudah disemprotkan dengan produk lain Pak. Ini sama 5 hari setelah semprot Pak. Kalau tadi Novlek bersih, kalau produk lain ini masih seger nggak nih Pak? Ya, masih ya Pak ya. Yang mati paling cuman baru 1-2 Pak. Jadi sangat jauh sekali Pak kualitasnya Pak. Ini Pak, biar lebih yakin lagi Pak, kita sudah menyiapkan satu nampan dengan 7 hari setelah aplikasi, 7 hari setelah semprot Pak. Ini setelah disemprotkan Novlek. Jadi rumputnya sudah pada busuk nih ya Pak ya. Hampir sudah tidak terlihat lagi nih Pak. Daun lebar, daun sempit, teki-tekian. Ini yang masih berdiri pun sudah busuk Pak, sudah kering Pak. Jadi tuntas tidak Pak? Tuntas. Tuntas ya Pak ya. 7 hari. Ini Pak, biar lebih mantap lagi nih Pak. Kita sudah menyiapkan satu nampan lagi. Ini produk lain Pak, tapi Pak. Produk lain masih seger nih Pak. Ini yang daun lebar dia sudah mati, tetapi 7 jenis yang lainnya masih hidup Pak. Betul ya Pak ya? Nah, dari 7 hari setelah aplikasi, monggo Pak boleh kembali Pak. 7 hari setelah aplikasi, 5 hari setelah aplikasi maupun 3 hari setelah aplikasi, kita bisa mengambil kesimpulan Pak, Novlek lebih baik dari produk lain ya Pak ya. Sudah yakin Pak pakai Novlek Pak? Yakin. Kira-kira nanti mau beli ya Pak ya? Nah ini Pak, kemudian Pak, kita sudah menyiapkan beberapa spesimen ini Pak. Ini ada padi sehat. Padi sehat yang bebas dari serangan wereng, bebas dari serangan sundep. Ini kita semprot dengan Peksalon Pak. Jadi kalau tanaman padi bapak-bapak ingin sehat, bebas dari wereng, bapak-bapak bisa menggunakan Peksalon Pak. Ya Pak ya, menggunakan apa Pak? Peksalon. Ini contoh padi yang tidak kita semprot dengan Peksalon Pak. Dia mengalami gejala kerdil rumput Pak. Dia terkena virus di bawah virus tungro Pak, sehingga padinya kerdil seperti ini Pak. Ada nggak Pak di sawah Bapak yang kerdil seperti ini? Nah, itu merupakan virus Pak, ataupun kerdil rumput. Kalau padi Bapak ingin bebas dari serangan virus ataupun bebas dari wereng, bapak-bapak menggunakan Peksalon ya Pak ya. Kemudian ini Pak, kita sudah menyiapkan satu ember berisi padi yang sehat. Padi yang sehat ini bebas dari serangan penggerek batang Pak, bebas dari sundep. Ini Pak, bersih ya Pak, nggak ada sundepnya ya Pak ya. Padi ini sudah kita semprotkan dengan Endur Pak. Endur merupakan insektisida untuk membantu ulat-ulatan Pak, mengendalikan sundep pada tanaman padi. Nah kalau yang tidak kita semprot dengan Endur Pak, ini kita masih menemukan sundepnya banyak sekali nih ya Pak ya. 1, 2, 3, 4 tidak terhitung ya Pak ya. Nih Pak, batangnya juga kecoklatan tuh Pak, tidak bersih. Artinya serangan sundep di sini banyak sekali ya Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak padinya ingin bebas sundep, Bapak menggunakan Endur ya Pak ya. Ya, baik Pak. Jadi untuk melindungi tanaman padi bapak-bapak supaya sehat, pokok aman dan hasilnya meningkat, mengendalikan rumputnya Bapak pakai apa Pak? Endur. Mengendalikan rumputnya tadi Novlek Pak. Novlek. Kalau werengnya Peksalon. Kalau sundepnya Endur. Yakin ya Pak ya? Yakin. Oke Pak. Mungkin gitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan ke wabarakatuh. Mbak Gita.